Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fluida Statis yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Sukma Lasmana dan Saya Nursifah Hasanah. Saya Nursifah Hadijah. Saya Sinta. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang fluida statis. Apa sih itu fluida statis? Yuk kita simak video berikut. Konsep fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu fluida tak bergerak atau hidrostatis dan fluida bergerak atau hidrodinamis. Fluida statis disebut juga hidrostatis dan memiliki beberapa besaran, seperti massa jenis, tekanan, dan tekanan hidrostatis. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bergerak tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang itu, dan secara matematis dirumuskan sebagai berikut, yaitu P, tekanan, sama dengan F, gaya, dibagi A, luas permukaan. Pada fluida statis ini ada beberapa tekanan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Besar tekanan hidrostatis pada suatu titik dipengaruhi kedalaman dan massa jenis zat cair tersebut. Makin tinggi zat cair dalam wadah, maka makin berat zat cair itu. Sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah. Dengan kata lain, pada posisi yang semakin dalam dari permukaan, maka tekanan hidrostatis yang dirasakan semakin besar. Tekanan hidrostatis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu pH atau tekanan hidrostatis sama dengan Pf, yaitu massa jenis fluida, dan G percepatan gravitasi. Hukum ini berbunyi semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatisnya sama. Jadi, semua titik yang terletak pada bidang datar dalam satu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. Ini dikenal dengan hukum pokok hidrostatika, dan tekanan ini disebut dengan tekanan hidrostatis. dua hukum Pascal. Hukum Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Prinsip-prinsip hukum Pascal dapat diterapkan pada alat-alat seperti pompa hidrolik, alat pengepres, alat pengukur tekanan darah atau tensimeter, rem hidrolik, dongkrak hidrolik, dan dump truck hidrolik. Nah, perhatikan gambar mekanisme hidrolik di atas tersebut sebagai berikut. Karena cairan tidak dapat ditambahkan ataupun keluar dari sistem tertutup, maka volume cairan yang terdorong di sebelah kiri akan mendorong piston silinder pejal di sebelah kanan ke arah atas. Dengan menggunakan prinsip Pascal berlaku hubungan secara matematis, P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangan, P1 sama dengan tekanan pada penampang 1, satuannya PA, P2 tekanan pada penampang 2, satuannya PA, F1 sama dengan gaya pada penampang 1, satuannya N, satuannya Newton, F2 gaya pada penampang 2, satuannya Newton. A1 luas penampang 1, satuannya meter pangkat 2, A2 luas penampang 2, satuannya meter pangkat 2. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip hukum Pascal antara lain dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, ban sepeda, mesin hidrolik pengangkat mobil, mesin pengepres hidrolik, dan rim piringan hidrolik. 3. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Gaya apung ini merupakan selisih dari gaya berat benda di udara dengan berat benda di dalam fluida. Rumusnya FA sama dengan WU dikurang WF. Keterangannya, FA sama dengan gaya ke atas sama dengan gaya apung, satuannya Newton.
WU sama dengan gaya berat benda di udara, satuannya Newton. WF sama dengan gaya berat benda di fluida, satuannya Newton. Secara matematis, keterangannya FA sama dengan gaya ke atas sama dengan gaya apung, satuannya Newton. PF sama dengan massa jenis fluida, satuannya kilometer per M pangkat 3. V besar BF sama dengan volume benda yang tercelup dalam fluida, satuannya meter pangkat 3. G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon pangkat 2. Mengapung. Jika benda dicelupkan ke dalam fluida, benda muncul sebagian ke permukaan air karena berat benda lebih kecil dari gaya apung. FA kurang dari W. Ini adalah konsep mengapung. Dari konsep tersebut dapat dirumuskan hubungan antara massa jenis benda dengan massa jenis fluida. PB sama dengan V besar BF per V besar B dikali PF atau ρB. Nah, ρB sama dengan massa jenis benda, satuannya kilo kgm pangkat 3. V besar VBF sama dengan volume benda yang tercelup, satuannya meter pangkat 3. VB sama dengan volume benda, satuannya meter pangkat 3. V atau seperti VP miring itu, PF itu sama dengan massa jenis fluida kgm pangkat 3. Melayang. Jika benda dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida atau air, maka gaya apung FA sama dengan berat benda W, FA sama dengan W. Nah, tenggelam. Jika benda dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida atau air, maka gaya apung FA lebih kecil dari berat benda W. FA lebih kecil W, sehingga benda bergerak ke bawah menuju dasar wadah air. Ini adalah konsep tenggelam. Berikut penerapan fluida statis dalam kehidupan sehari-hari meliputi berbagai contoh berikut. Yang pertama itu ada dongkrak hidrolik. Itu menggunakan sistem bejana berhubungan untuk mengangkat beban berat dengan tekanan yang diteruskan ke segala arah. Ya, terus yang kedua ada pompa hidrolik ban sepeda. Ini menggunakan kinetik energi dari cairan untuk memompa ban sepeda dengan gaya yang lebih besar. Terus ada alat pres hidrolik. Nah, ini menggunakan tekanan hidrolik untuk menghubungkan gaya angkat yang lebih besar. Selanjutnya itu ada rem hidrolik. Untuk rem hidrolik ini menggunakan tekanan hidrolik untuk menghentikan putaran roda mobil dengan sistem pengereman. Terus ada mesin hidrolik. Nah, untuk mesin hidrolik ini menggunakan daya fluida untuk melakukan usaha dan menghasilkan kekuatan mekanis yang lebih besar. Selain itu, terdapat fluida statis di berbagai fenomena alam atau di kehidupan kita sehari-hari. Itu ada kapal selam. Kapal selam dapat mengapung atau melayang di dalam air dengan menggunakan tekanan hidrolik. Terus ada juga contoh kenaikan tekanan air. Tekanan air meningkat dengan ketinggian yang mempengaruhi pergerakan kapal laut dan fenomena lainnya. Selanjutnya itu ada contoh yaitu perubahan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer berubah dengan ketinggian yang mempengaruhi cuaca dan fenomena lainnya. Penerapan fluida statis pada kearifan lokal di Kalimantan Selatan. Sebelumnya, pernahkah kalian ke Pasar Terapung? Apa yang ada di atas sungai yang ada di Kalimantan Selatan? Pasar Terapung memanfaatkan media sungai untuk berdagang. Sungai menjadi jantung pasar tersebut karena para pedagang menggunakan jukung
sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang dagangannya. Tahukah kamu bahwa sungai termasuk fluida? Apa sih fluida itu? Air sungai merupakan salah satu jenis fluida. Fluida adalah kumpulan molekul yang tersusun dengan acak dan melekat bersama-sama akibat gaya kohesi lemah, akibat gaya-gaya yang dikerjakan oleh dinding wadah. Zat yang tergolong fluida adalah gas dan zat cair. Secara umum, semua benda yang tercelup, seluruh atau sebagian ke dalam fluida akan memperoleh tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh fluida. Tekanan ini disebabkan oleh berat fluida itu sendiri. Berat fluida tidak lain adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada fluida tersebut. Tekanan ini menyebar ke segala arah. Hal unik lainnya dari tekanan hidrostatis adalah tekanan ini semakin besar seiring bertambahnya kedalaman fluida. Jadi, semakin dalam sungai, semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa tekanan ini bergantung pada percepatan gravitasi, massa jenis fluida atau dalam hal ini massa jenis air sungai, dan kedalamannya. Dengan kata lain, tekanan ini cenderung menekan benda dari segala sisi. Ini menunjukkan bahwa gaya yang diberikan fluida pada benda selalu tegak lurus terhadap permukaan benda. Contoh lain pada penerapan hukum Archimedes yang kita temui di Pasar Terapung adalah jembatan ponton. Jembatan ini terbuat dari drum-drum persegi yang berisi udara sehingga massa jenis rata-ratanya lebih kecil dari massa jenis air sungai. Selain itu, terdapat pula jembatan kayu yang bagian bawahnya diikat dengan bambu. Massa jenis rata-rata bambu yang berongga bersama kayu lebih kecil jukung berada di permukaan sungai. Pada jukung bekerja gaya gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Gaya gravitasi ini tidak lain adalah berat jukung. Kita akan melihat bahwa gravitasi juga mempengaruhi tekanan air sungai daripada massa jenis air sungai sehingga jembatan ini dapat terapung. Nah, sudah tahu kan apa itu fluida statis? Mungkin sampai di sini video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.